Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya Suryani. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang psikologi industri dengan materi tentang kepemimpinan. Langsung saja, ini tentang kepemimpinan ini luar biasa, susah-susah gampang ya. Baik, ini adalah pengertiannya teman-teman. Kepemimpinan itu adalah proses mengarahkan orang ya, dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan tugas dari anggota-anggota kelompok. Jadi kita tuh sebagai seorang pemimpin harus mampu mengarahkan orang atau pengaruhi aktivitas-aktivitasnya sesuai dengan arahan-arahan kita. Nah, pemimpin inilah yang memiliki visi, yang memiliki tujuan sehingga kita mampu mendelegasikan tugas kita kepada bawahan-bawahan kita atau orang-orang yang dipimpin oleh kita. Lalu apa yang seharusnya dilakukan sih sebenarnya sebagai seorang pemimpin? Ini kita pentingnya belajar tentang kepemimpinan adalah karena tadi tuh susah-susah gampang ya. Secara teoritis mungkin bisa dikatakan seperti A, B, C, D gitu kan. Tadi pengertiannya adalah mempengaruhi. Tapi pada saat dipraktekkan itu luar biasa sulit sekali ya. Memimpin orang atau mengarahkan orang atau ngatur orang itu adalah satu hal yang gampang-gampang susah. Kadang bawahan sering punya pendapat, pengalaman, kematangan jiwa, kemauan, dan kemampuan yang berbeda-beda. Bahkan ada yang kemampuannya, ada yang kematangannya di atas para pemimpinnya. Bayangin kita punya bawahan, tapi dia jauh lebih pintar, jauh lebih matang, kemudian jauh lebih berpengalaman. Nah, ini yang tantangan seorang pemimpin adalah bagaimana cara ngatur orang-orang seperti itu. Kan nggak mudah gitu kan. Dia lebih pintar, emang mau diatur sama orang yang maaf di bawah dia gitu. Lalu apa sih sebenarnya yang harus dilakukan ya seorang pemimpin untuk bisa gitu melakukan pemimpin? Yang pertama itu kita harus pahami dulu variasi-variasi kemauan dan kemampuan bawahan. Yang pertama itu ada bawahan yang dia nggak mau dan dia juga nggak mampu gitu. Nanti kalian akan temukan seperti itu kalau jadi pemimpin. Kemudian ada juga variasi yang dia bawahannya mau, tapi dia nggak punya kemampuan. Nah, biasanya pemimpinnya yang harus ngajarin benar-benar telaten. Tapi kalau yang udah nggak mau, tidak mampu, waduh, susahnya minta ampun itu. Terus ada juga bawahan yang dia nggak mau, tetapi mampu. Nah, tugasnya pemimpin ya dia bagaimana caranya membangkitkan minatnya, kemauannya itu. Karena dia udah mampu tapi malas gitu tuh. Nah, gimana caranya pemimpin? Harus dipres kah gitu kan? Harus dikerasin kah gitu kan? Nah, ini yang harus dilakukan ya. Kemudian ada juga bawahan yang dia mau dan dia juga mampu. Nah, enak banget nih kalau punya bawahan yang kayak gini. Kita nggak capek nih sebagai seorang pemimpin. Ya, itu variasi-variasinya. Lalu, dari macam-macam variasi kemauan dan kemampuan, lalu bagaimana gaya kepemimpinannya efektif itu yang seperti apa gitu kan. Nah, sebenarnya nggak ada ya cara yang terbaik untuk mempengaruhi perilaku orang itu. Karena manusia itu salah satu ciri khasnya adalah tidak bisa kayak robot kita tentuin gitu ya, karena punya hati, punya perasaan gitu. Ini nggak bisa ya, tidak ada satu cara pun yang bisa dikatakan secara teoritis kalau ketemu orang seperti ini beda beda orang, beda karakter, beda isi kepala ya. Nah, ini adalah gaya kepemimpinan efektif itu adalah yang disesuaikan dengan tingkat kedewasaan atau maturity kalau bawahannya ya. Jadi semakin dewasa bawahan, maka harus diperlakukan seperti apa. Kemudian semakin muda bawahan harus diperlakukan seperti apa. Kalau bawahannya lebih dewasa, ingat ya, dewasa itu tidak tercermin dari usia,
tapi lebih kepada cara berpikir ya. Nah, kedewasaan bawahan ini terkait dengan dua hal, kematangan ya, pekerjaan dan kematangan psikologis. Ini banyak yang secara yang saya sampaikan tadi bahwa tidak bisa dikorelasikan dengan umur. Umurnya makin tua dia semakin dewasa, tidak ya. Seseorang dikatakan dewasa atau tidak itu dari kematangan pekerjaannya, kemudian kematangan psikologisnya, mampu meredam emosi, lebih bijak menghadapi sebuah persoalan gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu tidak bisa dilihat dari umur gitu. Ada yang sudah berumur tapi maaf gitu kan, dia lebih temperamen menghadapi permasalahan, menghadapi perbedaan dia lebih keras gitu kan. Ada juga yang masih muda tapi dia bijak, dia berpikir bahwa memikirkan jalan tengah, tidak egois gitu kan. Nah itu kan biasanya terlihat ya, ada yang usia yang muda mas tapi memiliki tingkat kematangan atau kedewasaan yang jauh lebih dari usianya. Lalu gaya kepemimpinan menurut McGregor ini dengan teori X-nya bahwa orang itu harus dipaksa, dikendalikan dan diancam dengan hukuman untuk mau bekerja. Ini McGregor ya, teori X-nya. Lalu ada teori Y-nya bahwa pekerja pada hakikatnya sama dengan bermain atau beristirahat. Orang-orang akan mengendalikan diri sendiri untuk mencapai tujuan. Mereka punya potensi, kepandaian, dan kreativitas. Biarkan mereka bermain atau beristirahat. Ini biasanya mereka akan mengendalikan diri sendiri. Mereka akan paham tujuannya apa yang harus dilakukan. Tapi kalau yang teori X, kita paksa gitu dengan cara-cara yang keras, ya, mengikat aturan-aturan yang menekan gitu. Lalu ada teori Z atau Fiedler, itu adalah kombinasi dari keduanya, tergantung dari situasi dan kondisinya, ya. Nah, kadang harus dipaksa dengan dikombinasi dengan yang mengendalikan diri sendiri gitu kan. Kadang juga ada yang masing-masing gitu, tergantung dari bawahannya. Kalau bawahannya dia nggak mampu nggak mau ya harus kita paksa gitu. Tapi kalau dia mau dia mampu ya biarkan saja dia mengendalikan dirinya sendiri pakai teori Y. Nah kalau yang dia tidak mau kemudian dia mampu, ya kita coba kombinasi, kita keras kita paksa tapi tidak terlalu keras gitu, jangan terlalu menekan. Nah gitu ya, karena nggak ada yang pasti ya teman-teman ya. Nah ini adalah contoh-contoh dengan gaya kepemimpinan yang autokratik itu, dia sendiri ya, pemimpin terpisah ya, kemudian pegawainya terpisah. Lalu ada partisipatif, pemimpinnya itu dan pegawai dia ikutan. Lalu bebas kendali itu memimpin ya, terlihat cuek ya, pegawai yang mengendalikan, bebas gitu ya. Kalau autokratik itu pemimpin yang mengendalikan. Lalu apa yang bisa disarankan kepada pemimpin-pemimpin, kalian calon-calon pemimpin di perusahaan atau kalian sudah menjadi pemimpin bagi diri kalian sendiri? Yang pertama adalah kalian harus mengkaji situasi bawahan-bawahan kita atau orang-orang di sekeliling kita. Tugasnya bagaimana, siapa aja yang ada di situ, kemudian organisasinya bentuknya seperti apa. Kalian harus kaji lagi gitu supaya kita nggak salah gitu. Nah, ibaratnya kita kenalin medan dulu nih ya sebagai seorang pemimpin. Kemudian harus luwes dalam menggunakan berbagai keterampilan dan keseluruhan gaya. Kita nggak boleh kaku, harus fleksibel. Bawahannya kan macam-macam gitu kan. Maka kita dibutuhkan adalah keluasan. Lalu mempertimbangkan untuk memodifikasi unsur-unsur pekerjaan mereka supaya kita bisa mendapatkan kesesuaian yang lebih baik dengan gaya yang mereka sukai. Jadi kitanya yang lebih ngikutin bawahannya pengennya seperti apa gitu. Yang penting tujuan tercapai.
Lalu ketika kita ingin memimpin, kenali 6 hal berikut ini. Yang pertama yang wajib kalian harus lakukan adalah kalian harus kenali dirimu sendiri ya. Lalu kenali situasi yang dihadapi. Pilih gaya yang cocok dengan situasi tersebut. Lalu ada penuhi kebutuhan tugas dan penuhi kebutuhan kelompok, dan yang terakhir adalah penuhi kebutuhan individu. Yang pertama kali ya kita harus kenal sama diri kita sendiri, kelemahan kita apa, kelebihan kita apa, itu ya, passion kita di mana gitu. Kemudian lihat situasi yang kita hadapi, ya, apakah para senior semua gitu kan, orang-orang lama, orang-orang berpengalaman, ya, bawahan kita. Lalu setelah situasi kita dapatkan, nah kita pilih gaya yang cocok, kayak tadi gaya yang mau yang otokratik gitu kan, ada yang partisipatif atau yang bebas kendali. Lalu kita penuhi kebutuhan tugas kita, penuhi kebutuhan kelompok kita, lalu kemudian penuhi kebutuhan individu kita masing-masing. Nah, ada versinya gaya kepemimpinan versi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pemimpin itu harus Ingarso Sungtulodo. Ya, ketika di depan ya harus contohin gitu ya. Harus bisa memberi contoh. Kemudian Ing Madyo Mangunkorso, ketika di tengah dia harus memberikan motivasi. Ya. Kemudian ketika berada di belakang dia harus mensupport. Ya. Dalam artian ya kita harus berada di antara tiga itu. Di depan sebagai leader ya kita harus contohin gitu ya. Jadi sebagai tengah-tengah kita harus bisa memberikan motivasi. Begitu ya seorang pemimpin ya. Lalu kapan sih sebenarnya seseorang itu bisa menjadi seorang pemimpin? Ya, yang pertama dilahirkan untuk jadi pemimpin. Rasul atau nabi itu adalah memang sudah dilahirkan sebagai seorang pemimpin. Kemudian kapan lagi ada faktor keturunan, keturunan raja, ratu gitu ya. Wah, dia ini nanti akan jadi pemimpin selanjutnya, turun temurun. Kemudian ada yang dipilih oleh kelompok. Biasanya pemilihan itu berdasarkan satu, karismatik. Wah, susah memunculkan pemimpin yang karismatik itu. Kemudian dari kekayaannya, karena banyak uang, dia bisa memimpin. Kemudian yang ketiga, sebelumnya telah menjadi pemimpin pada bagian kelompok itu. Jadi bisa dipilih karena dia pernah memimpin. Yang keempat adalah dia memiliki pengetahuan, keterampilan yang lebih baik daripada yang lainnya. Dan yang terakhir, dapat dipercaya, jujur, dan sebagainya. Nah, ini adalah pemahaman atau pengetahuan tentang kepemimpinan. Oke, mungkin itu saja untuk materi kepemimpinan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.